Oke, ini adalah tayangan terakhir sebelum menutup ya. So what kalau gitu setelah melihat berbagai ketidakpastian, apa relevansinya dengan kehidupan praktis kita? Saya coba turunkan sedikit dengan interpretasi dengan kehidupan kita. Pertama, sebenarnya saya ingin bicara kontroversi ya, bahwa relasi dan perbedaan. Setiap kita membangun relasi pasti akan mengundang perbedaan ya. Dan oleh ANT ini oleh ANT kontroversi ini sebagai sumber pengetahuan. Nah, jadi ini buat para mahasiswa dan juga kita semua, jika kita menghadapi situasi yang tidak sesuai dengan kita inginkan, memang nature-nya demikian. Ya, memang nature-nya demikian. Sering mahasiswa mengeluh ini nggak sesuai dengan ini. Ya, nature-nya memang seperti itu. Ya. Kalau bukan dunia sosial ketika kita menghadapi dunia yang persis seperti kita inginkan. Lalu yang menjadi penting adalah bagaimana kita mengembangkan aneka translasi dan penyesuaian. Karena secara alamiah manusia adalah makhluk sosial. Itu yang pertama ya. Nah, yang kedua adalah no group, only group formation. Relasi-relasi sosial akan selalu berganti. Dulu kita punya teman, terus kita lepas dengan teman, kita punya teman yang baru. Suatu entitas sosial tidak pernah tetap. Yang terkumpul di satu waktu bisa terpisah di tempat yang lain, bisa kumpul lagi di tempat dan waktu yang berbeda. Apa yang bisa kita lakukan di sini? Kita bisa lebih aware kapan kita menyambung relasi dengan satu teman. Kapan kita mengelonggarkan relasi dan mengingatkan relasi dengan teman yang lain. Ya, dengan berpikir no group only group formation, maka kita tidak terjebak pada sebuah relasi sosial tertentu yang membuat kita tidak berkembang. Tapi kita bisa lepas di weekend, kemudian masuk lagi, atau kemudian lepas lagi, pelan, segala macam, itu kesadaran inilah yang bisa kita tarik pelajaran ketika ketidakpastian itu memang akan menyebabkan akan muncul karena tidak ada grup kecuali grup-grup yang selalu terbentuk ya. Pembentukan grup-grup. Action of taken ya, tindakan yang tidak diharapkan. Apa overacting ya. Dalam bahasa sehari-hari kita sering menghadapi orang yang overacting. Ya, kadang-kadang kita menginginkan orang itu bertindak sesuai dengan proper lah, sesuai dengan seharusnya. Tapi bukan gitu manusia. Manusia lalu bertindak berlebihan. Jadi kalau ada orang yang bertindak berlebihan ya nature-nya demikian. Jadi karena orang akan punya dunia sosialnya sendiri. Jadi apa yang bisa kita lakukan kalau buat saya ketika kita tahu bahwa orang itu pasti overacting, ini ketemu tadi beberapa orang, beberapa teman yang menghujat kawan saya ya, waduh, apa ini gitu kan, waduh kok nggak enak bener ini. Saya nggak suka dengan sikap dia, tapi oh iya memang memang nature-nya orang tuh overacting ya, action overtaken mungkin ada dunia sendiri yang buat dia tindak yang tidak sesuai yang kita harapkan ya. Nah, disinilah intellectual humility menjadi menjadi apa penting karena bagaimana kita humble. Lalu object is to many agency, peran objek teknis dalam relasi sosial buat mahasiswa ITB ini penting karena ini terkait bagaimana karena kita menciptakan produk teknologi ya. Jadi perlu disadari bahwa ketika kita membuat sesuatu, kita akan melibatkan banyak orang sehingga eh, kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat orang lain bertindak sesuatu. Dalam pengabdian masyarakat, dalam menggerakkan masyarakat, saya sering menggunakan ini dan saya sering melihat bagaimana orang-orang bisa menggerakkan orang dengan menggunakan teknologi tertentu. Ya, itu tidak mudah mencarinya gitu ya, tidak mudah. Tapi kalau udah ketemu enak. Kalau buat arsitek ini yang sering keliru ya, sering keliru adalah para mahasiswa arsitektur masih menganggap karya arsitektur itu adalah karya sendiri. Jadi kita bersaing paling hebat gitu. Ya, padahal sejatinya karya arsitektur karya kolektif ya. Anda nggak bisa berkarya kalau nggak pelajari karya orang lain. Bangunan tidak terbangun kalau Anda tidak dibantu oleh drafter, tidak dibantu oleh kontraktor. Ini yang mungkin perlu agak diubah ya ketika kita bicara object is too many agency bahwa ketika merancang jangan hanya perhatikan ego kita sendiri, tapi juga perhatikan orang-orang yang akan terlibat dengan pekerjaan kita. Lihatlah prosesnya. Matter of facts, matter of concern, fact and values. Ya, jadi hal-hal yang objektif ternyata juga terkait dengan mereka dengan concern dengan objektif kita. Jadi kalau dalam merancang, engineer membuat produk bukan hanya memperhatikan objek, tapi juga values dari mereka yang terlibat di situ, sama ya seperti tadi. Jadi concern, ya. Perhatikan, saya sering menyebutkan ini buat para mahasiswa, kalau Anda ingin mendapatkan apresiasi atau nilai baik dari si pemberi nilai, perhatikan concern dari si pemberi nilai, bukan hanya nilainya. Nah, sering mahasiswa hanya lihat, oh nilai saya kok jelek, nilai saya kok bagus, tapi yang diperhatikan adalah concern dari si pemberi nilai terhadap nilai itu. Simpel itu ya, dan ada concern-concern lain yang lebih besar yang mungkin Anda bisa pelajari dari situ. Dan yang terakhir adalah kehati-hatian dalam berpikir reflektif ya. Kehati-hatian dalam berpikir reflektif. Jadi sekali lagi saya selalu mengulang-ulang ini. Bahwa syarat mempelajari ANT harus peka,
peka secara bersama-sama dan cerdas secara emosional. Dan ini akan terkait dengan reflectivity yang menjadi materi kuliah saya minggu depan. Oke, nah untuk apa sih sebetulnya ini ya? Oke, nah tadi bahwa ketika para engineer, para saintis terlalu individualis atau orang terlalu individualis atau apa orang yang hanya ingin memamerkan dirinya sendiri, biasanya dia akan bikin masalah bagi banyak orang. So what? Nah, ini ya, progressive composition of common word. Jadi yang dibangun adalah sebuah komposisi progresif, sebuah tindakan yang maju untuk mengatur berbagai tempat untuk mencapai dunia bersama. Ini yang kan nanti kalau Anda masuk ke situasi-situasi sulit berhadapan dengan orang-orang sulit, ya. Buat mahasiswa ketika berada dalam situasi sulit, berhadapan dengan sulit, tolong perhatikan ini, ya. Bangun progressive composition, sebuah tindakan maju yang mengatur berbagai berbagai hal agar common word itu terbangun. Dunia bersama, bukan kesepakatan ya, kesepahaman. Ya, ini kita sama-sama ya, kepentingan kita sama-sama. Nah, disinilah kita akan bicara tentang rethinking collectivity, berpikir bersama, mencari dunia bersama. Kadang-kadang collectivity tidak harus bareng-bareng ya, seperti semua ke sana ikut ke sana. Tapi bisa juga positioning ya. Ini ada masalah, kita selesaikan. Saya masalahnya di sini, ini masalahnya di sini, ini di sini. Dengan melakukan positioning, kolektivitas bisa terbangun. Ya, ada enrollment di situ, menempatkan diri dalam suatu tindakan sosial bersama-sama. Bahkan saya sendiri mengajak untuk berpikir rethinking design ya. Saat ini kan kita mendesain itu mengkomposisi ya, tapi yang dikomposisi hanya non-human ya, hanya bentuk, hanya fungsi, hanya struktur. Padahal jika kita bisa berpikir seperti ini, kita bisa mengkomposisi manusia. Kita bisa menempatkan teman kita pada tempat yang mana dan kita menempatkan diri yang mana untuk satu tujuan bersama. This is the design thinking in the social world ya. Inilah sebenarnya desain di dalam satu dunia sosial teknis ya, ya seperti mata kuliah ini adalah kita mengeksekusi cara kita mendesain yang sering hanya mendesain non-human objek teknis menjadi mendesain juga manusia yang terlibat. Jadi next session adalah reflectivity uncertainty. Ini yang mestinya akan terpakai buat para mahasiswa ketika masuk ke dunia nyata di tahun 2020-an ini, yaitu critical thinking. Ini tidak terkait dengan ANT, tapi akan terkait dengan John Dewey ya, yang banyak dirujuk Brulatur ketika John Dewey membahas public and its problem. Ya. Jadi bagaimana berpikir reflektif berperan dalam menjaga kualitas demokrasi ya, kualitas pengambilan keputusan bersama untuk dunia bersama, untuk kepentingan bersama. Kan ketika sains perlu dimasukkan di demokrasi, maka dampak-dampak negatif dari sains ya yang kemudian ke teknologi itu bisa dikawal bersama-sama dalam sebuah suasana yang demokratis. Oke.